Di balik keberadaan kita hari ini, ada satu awal yang begitu dalam, penuh hikmah, dan menyimpan rahasia penciptaan. Sebuah awal yang bukan hanya permulaan kehidupan manusia, tapi juga permulaan pertentangan antara ketaatan dan kesombongan, antara surga dan bumi, antara yang bersujud dan yang membangkang. Dialah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, ayah dari seluruh umat manusia. Diciptakan bukan dari kelalaian, tapi dari kehendak dan ilmu Allah yang maha bijaksana. Diciptakan dari tanah yang hina, namun dimuliakan dengan ruh darinya. Allah ajarkan nama-nama kepada Adam. Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya. Dan dari sanalah dimulai kisah besar umat manusia. Tapi di balik kisah agung ini, tersembunyi pelajaran yang sering terabaikan. Kenapa iblis tidak mau sujud? Apa yang membuat Adam turun ke bumi? Bagaimana hubungan Adam dengan Hawa? Dan apa makna sejati dari ujian di surga yang membuat manusia berada di dunia? Kisah Nabi Adam alaihissalam bukan sekadar cerita awal mula manusia. Tapi ini adalah peta kehidupan. Dari sinilah kita tahu bahwa manusia diciptakan untuk diuji, untuk belajar dari kesalahan, dan untuk kembali kepada Allah dalam taubat. Sebelum kita melanjutkan kisah menakjubkan ini, jazakumullah khairan untuk semua yang sudah menekan tombol like, menulis komentar penuh semangat, dan juga yang sudah subscribe ke channel Ibnu Khalid. Semoga Allah memberkahi waktu dan ilmu kita semua, dan memberikan kemudahan dalam mencari kebenaran serta keteguhan hati dalam menjalaninya. Mari kita mulai perjalanan ini. Perjalanan dari awal sejarah manusia, dari surga menuju bumi, dari tanah menuju takdir. Sebelum ada manusia, sebelum bumi dipijak oleh makhluk bernama Adam, langit dan bumi sudah berjalan dalam kehendak Allah. Para malaikat sudah bertasbih, planet-planet beredar dalam ketaatan, dan jin telah lebih dahulu mendiami bumi. Namun, sesuatu yang agung akan segera terjadi. Sebuah pengumuman dari Tuhan semesta alam yang mengguncang langit dan mengubah sejarah alam semesta selamanya. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan makhluk baru, khalifah di bumi, para malaikat bertanya bukan karena menentang, tapi karena rasa ingin tahu yang dalam. Apakah engkau akan menjadikan di sana makhluk yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih dan mensucikan namamu? Allah menjawab dengan kalimat penuh makna. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dari tanah, unsur paling rendah dan hina, Allah menciptakan jasad Adam. Tanah yang dikumpulkan dari berbagai penjuru bumi, ada yang hitam, merah, kuning, keras, lembut, basah, kering. Maka tak heran, keturunan Adam pun beragam warna kulit, tabiat, dan perangainya. Jasad Adam dibiarkan kering dalam waktu yang hanya Allah yang tahu. Jin dan iblis melihat bentuknya, berkeliling, memerhatikan. Iblis yang kala itu masih ahli ibadah, termasuk golongan jin yang terangkat ke langit karena kesungguhannya, mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia mengetuk-ngetuk jasad Adam, dan mendengar suara seperti bejana kosong. Ia berkata, makhluk ini tidak akan bisa menahan diri. Ia akan menjadi lemah. Kemudian datanglah saat yang paling agung dalam sejarah penciptaan. Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam. Maka bergeraklah mata, tangan, kaki. Adam hidup. Para malaikat menyaksikan peristiwa suci itu, dan Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat agar bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Semua malaikat sujud, kecuali satu, iblis. Ia enggan, ia sombong, ia menolak. Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Disinilah awal permusuhan abadi dimulai. Permusuhan antara anak Adam dan iblis hingga akhir zaman. Nabi Adam pun diajarkan oleh Allah nama-nama segala sesuatu.
Pengetahuan ini menjadi hujah, argumen bahwa manusia diciptakan bukan sekadar untuk hidup, tapi untuk mengenal, memahami, dan mengemban amanah sebagai khalifah. Dan saat itu, sejarah pun dimulai. Setelah ruh ditiupkan dan jasad Nabi Adam alaihi salam hidup sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan makhluk baru ini dengan nikmat yang tak terkira. Sebuah tempat yang tiada bandingnya surga menjadi tempat tinggal Adam. Surga dengan keindahan yang melampaui akal, dipenuhi sungai-sungai jernih, buah-buahan yang tak pernah habis, cahaya tanpa panas, dan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh hati manusia manapun. Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat makanan yang ada di dalamnya sesuka kalian, dan janganlah kalian mendekati pohon ini yang menyebabkan kalian termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Namun di balik kenikmatan itu terdapat satu perintah, satu larangan yang menjadi ujian. Adam tidak diperbolehkan mendekati sebuah pohon tertentu, tidak memakan buahnya, tidak menyentuhnya. Itulah syariat pertama yang diturunkan kepada manusia. Untuk menemani Adam dalam surga, Allah menciptakan dari dirinya seorang istri, Hawa, dari tulang rusuknya, bukan dari tanah yang terpisah, agar cinta tumbuh dari kedekatan, bukan dari persaingan. Maka lengkaplah kebahagiaan Adam. Ia tidak lagi sendiri. Ia hidup dalam damai bersama Hawa di taman kenikmatan yang tak ada duanya. Namun iblis, yang telah dilaknat karena kesombongannya, tidak tinggal diam. Ia bersumpah di hadapan Allah, "Aku benar-benar akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus." Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Iblis mengintai. Ia menyusun tipu daya. Ia datang dalam bentuk bisikan dan rayuan. Ia menanamkan keraguan. Mengapa Allah melarang pohon itu? Mungkin karena jika kalian memakannya, kalian akan menjadi malaikat atau hidup kekal di dalam surga. Tipuan itu terus membekas hingga akhirnya Adam dan Hawa dalam kelemahan dan keluguannya terjatuh dalam godaan. Mereka mendekati pohon itu, memakan buahnya. Dan seketika itu pula kesalahan terasa. Rasa malu menyelimuti mereka. Mereka berusaha menutupi diri dengan daun-daun surga. Mereka menangis. Mereka menyesal. Tapi disinilah letak kemuliaan Adam dibanding iblis. Adam menangis dan memohon ampun. Iblis sombong dan membangkang. "Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Doa ini bukan hanya menjadi pengakuan, tetapi menjadi warisan doa taubat sepanjang zaman. Lalu Allah pun menurunkan Adam dan Hawa ke bumi bukan sebagai hukuman semata, tapi sebagai awal dari perjalanan peradaban manusia. Dari langit ke bumi, dari surga ke dunia, dari ujian kecil menuju tugas besar sebagai khalifah. Inilah awal mula kehidupan manusia di dunia. Sebuah kisah yang bukan dongeng, tapi bagian dari sejarah manusia yang sesungguhnya. Setelah peristiwa pelanggaran larangan memakan buah dari pohon terlarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Adam dan Hawa ke bumi. Tidak lagi berada di surga, kini mereka harus menjalani kehidupan di dunia yang keras. Tempat ujian, bukan kenikmatan abadi. Namun keduanya tidak diturunkan bersamaan di satu tempat. Adam alaihi salam diturunkan di daerah Hindia, sementara Hawa diturunkan di Jeddah, wilayah Hijaz, Arab Saudi. Terpisah jauh satu sama lain. Mereka yang tadinya selalu bersama, kini harus berjalan sendiri-sendiri, di bumi yang asing, di dunia yang belum pernah mereka tempuh sebelumnya. Disinilah ujian itu semakin nyata. Adam harus mencari Hawa. Hawa harus bertahan dan berharap, hingga akhirnya Allah mempertemukan keduanya kembali di sebuah tempat yang kelak dikenal sebagai Jabal Rahmah, Gunung Kasih Sayang, yang berada di Arafah. Di tempat itulah, Adam dan Hawa saling mengenali kembali setelah terpisah sekian lama. Mereka bersujud, menangis dalam sujud syukur.
Pertemuan itu bukan hanya menjadi pertemuan suami dan istri, tapi simbol pengampunan dan kasih sayang Allah, serta awal baru bagi umat manusia. Kemudian Tuhannya memilihnya, menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Quran Surat Taha ayat 122. Setelah pertemuan itu, Allah memberikan tugas kenabian kepada Adam. Bumi kini menjadi tempat tinggal, ladang amal, dan tempat perjuangan. Adam diperintahkan untuk mengajarkan keturunannya tentang iman, tauhid, halal dan haram, serta tanggung jawab sebagai khalifah. Inilah fase baru, fase misi kerasulan pertama di muka bumi. Adam mengajarkan manusia awal tentang ibadah kepada Allah, tentang pentingnya menjaga hati dari tipu daya iblis, dan tentang pertaubatan serta pengharapan kepada Sang Pencipta. Dari keturunan Adam dan Hawa inilah manusia berkembang biak, membentuk masyarakat, peradaban, dan sejarah yang panjang. Namun iblis tidak tinggal diam. Ia bersumpah akan selalu mengganggu manusia, menyelinap dalam setiap celah hati yang lengah. Maka kehidupan di dunia pun dimulai. Sebuah dunia yang menjadi ladang amal bagi manusia dan tempat ujian yang berat, sebelum kembali menuju akhirat. Dan semuanya dimulai dari pertemuan penuh haru di Jabal Rahmah. Setelah Adam dan Hawa bertemu kembali dan menjalankan kehidupan sebagai khalifah pertama di muka bumi, mereka pun mulai dikaruniai keturunan. Dari pasangan manusia pertama inilah umat manusia berkembang biak. Namun, perkembangan itu tidak selalu berjalan dengan damai. Justru dari anak-anak mereka lah, sejarah kelam manusia bermula. Terjadinya pembunuhan pertama di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada Adam dan Hawa anak-anak kembar dalam setiap kelahiran, laki-laki dan perempuan. Dalam hukum syariat pertama itu, laki-laki dari satu kelahiran akan dinikahkan dengan perempuan dari kelahiran lain. Hingga tibalah saat kelahiran dua pasang anak yang menjadi awal tragedi besar. Mereka adalah Qabil dan saudari kembarnya, serta Habil dan saudari kembarnya. Menurut riwayat, Qabil merasa bahwa saudari kembarnya lebih cantik dari saudari kembar Habil. Maka ketika Adam hendak menikahkan Habil dengan saudari Qabil, dan Qabil dengan saudari Habil, Qabil pun menolak. Ia merasa tidak adil. Ia ingin menikahi saudari kembarnya sendiri yang lebih ia sukai. Adam sebagai ayah dan nabi tidak memutuskan dengan nafsu. Ia memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Barang siapa kurbannya diterima, maka ia yang lebih berhak. Ini adalah bentuk penghakiman ilahi. Habil yang dikenal sebagai pribadi bertakwa dan rendah hati, mempersembahkan kurban terbaik dari hewan ternaknya. Sedangkan Qabil yang memiliki hati penuh iri, mempersembahkan hasil panen yang buruk dan tidak ikhlas. Maka Allah menerima kurban Habil dan menolak kurban Qabil. Kecemburuan pun membuncah, iri hati berubah menjadi dendam. Sungguh jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 28. Namun amarah Qabil telah menutupi akal dan imannya. Ia tetap membunuh Habil. Maka terjadilah pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Sebuah dosa yang berat, sebuah tragedi yang mencoreng bumi yang baru saja dihuni manusia. Setelah membunuh saudaranya, Qabil bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap jasad Habil. Allah pun mengirim seekor burung gagak yang menggali tanah untuk mengubur gagak lain yang mati, agar Qabil belajar darinya. Ia pun mengubur Habil dan menangis dalam penyesalan. Maka Allah mengutus seekor burung gagak yang mengais-ngais di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya dia menyembunyikan mayat saudaranya. Dia berkata, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menyembunyikan mayat saudaraku?" Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 31. Inilah awal dari dosa besar umat manusia, bahwa dari keturunan manusia pilihan pun bisa lahir kejahatan jika hati tidak dijaga.
Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi seluruh umat manusia bahwa iri hati adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, yang bisa menghantarkan pada dosa besar dan kehancuran jiwa. Hari-hari terus bergulir. Anak-anak Adam menyebar ke berbagai penjuru, dan bumi mulai dipenuhi keturunan manusia. Namun seiring waktu, usia Nabi Adam alaihi salam pun mencapai akhir. Ia telah menjalani kehidupan panjang yang penuh perjuangan. Dari surga diturunkan ke bumi, menjadi nabi pertama, menyaksikan anak sendiri dibunuh oleh saudaranya, dan melihat generasi manusia pertama mulai berkembang. Dalam masa-masa menjelang wafatnya, Nabi Adam menyampaikan wasiat agung kepada anak keturunannya. Wasiat itu tidak lain adalah ketaatan kepada Allah, dan untuk tetap berpegang teguh pada ajaran tauhid, tidak menyekutukannya, serta menjauhi segala bentuk kerusakan di muka bumi. Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku telah merasakan pahitnya dunia, ujian kehidupan, juga kesedihan karena kehilangan. Tetapi sungguh, tidak ada yang lebih mulia dan lebih menenangkan hati selain taat kepada Allah. Pegang teguh ajarannya, dan jangan kalian ikuti hawa nafsu. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Adam mengangkat Shits atau Sits sebagai anak yang mewarisi risalah kenabian setelahnya. Shits dikenal sebagai anak yang saleh, dan ia pula yang menjadi penerus agama tauhid di tengah keturunan manusia. Wafatnya Nabi Adam adalah peristiwa besar yang mengguncang umat manusia pertama. Malaikat pun turun untuk menyempurnakan proses pemakamannya. Diriwayatkan bahwa malaikat Jibril membawa kain kafan dari surga untuk membungkus jasad Adam. Ia dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan di bumi. Ajaran yang kelak menjadi tradisi pemakaman umat manusia. Sebagian ulama menyebutkan, Nabi Adam wafat pada usia 930 tahun. Ia dimakamkan di suatu tempat di bumi, meski hingga hari ini tidak ada satu keterangan pasti yang dapat memastikan lokasi makamnya. Ada yang mengatakan di India, di sekitar Gunung Serandip, Sri Lanka. Ada pula yang mengatakan di sekitar Makkah atau bahkan di Gua Hira. Setelah Nabi Adam wafat, umat manusia tidak dibiarkan tanpa petunjuk. Allah tetap mengutus para nabi dan rasul dari keturunan beliau untuk membimbing manusia kepada kebenaran. Namun begitu, sejarah mencatat bahwa setelah beberapa generasi berlalu, manusia mulai menyimpang. Penyembahan terhadap berhala pun mulai muncul, dan dari sinilah kelak diutus Nabi Nuh alaihi salam. Begitulah akhir kisah tentang manusia pertama yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya, ditiupkan ruh ke dalamnya, diajarkan ilmu, diuji di surga dan bumi, lalu dijadikan sebagai nabi pertama. Nabi Adam alaihi salam adalah asal-usul kita semua. Dari kisah beliau, kita diajarkan untuk taat dan kembali kepada Allah saat tergelincir, untuk menjaga hati dari rasa iri dan dengki, untuk menjalani hidup dengan tanggung jawab dan iman, dan untuk tidak melupakan bahwa kita diciptakan bukan untuk dunia, melainkan untuk kembali ke surga.